Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan sunnatullah bahwa Allah akan menjaga umat Islam dengan adanya Taifah Mansurah. Di tengah-tengah Taifah Mansurah ini manusia biasa, punya salah dan dosa, ya. Maka apa harapan dan jaminan umat Islam dengan keberadaan Taifah Mansurah? Bahwa mereka manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Kalau Bani Israel dulu dikawal Nabi dan Rasul enak, Nabi dan Rasulnya maksum, terbebas dari dosa dan salah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit menyimpang akan mendapat peringatan. Tetapi para ulama, apa jaminannya? Ya, Taifah Mansurah, apa jaminannya bahwa mereka tidak akan menyimpang? Ya, secara institusi yang bernama Taifah Mansurah benar, mereka nggak menyimpang. Tetapi secara individu mereka manusia biasa. Ini perlu dipahami, Pak, ya. Secara institusi sahabat itu jujur, tidak ada yang berdusta. Tapi secara personal mereka ada yang berbuat dosa. Ya, ini harus kita pahami, ya. Nah, Taifah Mansurah secara institusi mereka legitimate, dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara personal definisinya seperti apa? Boleh nggak kita ngaku-ngaku kamilah Taifah Mansurah, gitu kan? Boleh nggak ngaku-ngaku begitu? Biasanya yang suka ngaku-ngaku itu suka nggak diakui, Bang. Makanya perlu ngaku-ngaku, ya. Makanya dalam hal ini At-Taifah Mansurah yang disebutkan di dalam hadis Nabi dan Rasul tidak menunjuk kepada person tertentu. Beda dengan sahabat, beda dengan tabi'in, itu ada personifikasinya. Tapi Taifah Mansurah setelah periode Khairul Qurun, sahabat tabi'in dan tabi'in, tidak ada tunjuk hidung si fulanlah Taifah Mansurah, si fulanlah Taifah Mansurah. Yang ada hanya ciri-ciri dan tanda-tanda, ya. Yang kita hanya bisa membuat indikasi tanpa bisa melakukan justifikasi, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun demikian ada kabar gembira dari Rasulullah. Memang Taifah Mansurah tidak ada jaminan individu, tetapi Rasulullah di samping memberikan kabar gembira adanya Taifah Mansurah, ditambah lagi ada jaminan yang lebih spesifik. Apa itu? Munculnya para mujaddid, reformis yang akan Allah hadirkan ke tengah-tengah manusia pada setiap kurun 100 tahun. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah akan mengirimkan para mujaddid. Kalau Bani Israel itu dikirimkan para nabi dan rasul, kalau umat Islam dikirim para mujaddid. Kita sudah nggak punya nabi lagi, maksudnya tidak ada nabi yang bersama kita saat ini. Tetapi kita selalu dikawal pada setiap kurun 100 tahun itu para mujaddid. Siapa itu mujaddid? Mereka adalah yang memiliki kemampuan untuk mereformasi, memperbaiki ajaran-ajaran Islam yang telah rusak atau dirusak, ya. Mereka lah yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi menjelaskan siapa itu mujaddid. Boleh jadi mereka adalah ahli tafsir, boleh jadi mereka adalah ahli fikih, boleh jadi mereka adalah ahlul hadis, boleh jadi mereka adalah mujahid, boleh jadi mereka ulama, mereka penulis, atau tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang dianggap mampu menjaga apa yang telah rusak mendominasi di tengah-tengah manusia, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi bahkan saya kadang-kadang berapa namanya bukan berhayal tapi merenung begini, Pak. Kalau Taifah Mansurah itu ciri utamanya mengambil peran yang paling sentral di tengah masyarakat yang banyak diabaikan, maksudnya syariat-syariat yang banyak diabaikan, ya. Ada kondisi tertentu Taifah Mansurah itu memang beda-beda bentuknya, Pak, ya. Beda-beda bentuknya. Ketika Imam Bukhari ditanya siapa itu Taifah Mansurah, beliau mengatakan yang saya tahu
adalah ahlul hadis. Kalau bukan ahlul hadis, saya nggak tahu siapa mereka. Taifah Mansurah di zaman Imam Bukhari adalah ahlul hadis. Tapi ingat, ahlul hadis pada masa itu bukan orang yang hobinya menghafal hadis. Ahlul hadis pada masa Imam Bukhari pada abad pertama kedua Hijriyah itu adalah lawan dari ahlul kalam. Sebagaimana hari ini kita mendefinisikan ahlus sunnah sebagai lawan daripada syiah. Kenapa ahlus sunnah bukan lawan ahlul bid'ah? Ya, kamu sunni ya? Ya. Jadi kalau ada kata-kata sunni mesti lawannya apa? Syi'i, bukan bid'i, gitu ya. Nah, pada waktu itu ahlul hadis lawannya bukan kemudian yang bukan ahlul hadis, tetapi lawan dari ahlul hadis adalah ahlul kalam, para filosof, para ahli filsafat, ya, yang mereka tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Sementara ahlul hadis adalah mereka yang berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ahlul hadis masa itu bukan mereka yang kemudian hanya didominasi yang punya hafalan 100.000 dan sebagainya, walaupun insya Allah mereka ini masuk di dalamnya. Tetapi ya, ahlul hadis pada masa itu identik dengan lawan daripada ahlul kalam. Nah, dalam kondisi tertentu, Taifah Mansurah, ya, dia adalah para mujahid ketika saat itu syariat jihad sedang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Taifah Mansurah di Syam beda dengan Taifah Mansurah di dunia di Indonesia barangkali. Ya, saya buat ilustrasi, Pak. Misalnya di sebuah perkampungan Islam, tetapi 90% masyarakatnya adalah pemakan riba, pengguna jasa keuangan konvensional, terjebak pada rentenir. Hampir semua pedagangnya dapat modal dari jasa konvensional atau dari rentenir. Di kampung itu masyarakatnya yang perempuan sudah berhijab, berjilbab, bahkan bercadar. Bapak-bapaknya, laki-lakinya banyak yang umroh dan haji. Di kampung itu ada ustadz akidah spesialis, ada ustadz spesialis sedekah, ada ustadz spesialis apalagi, Pak, ya, tema sholat, ada ustadz yang ahli kiroah, tahsin, bahkan ada ustadz yang selalu mengajarkan tentang jihad dan jihad. Tapi ada satu ustadz kampung biasa yang dia punya profesi, ya, sebagai pengelola lembaga keuangan syariah. Dia suka keliling-keliling memberikan bantuan kepada korban-korban rentenir yang 1 juta 2 juta tadi, sehingga kemudian apa? Dia jadi musuh bersama para rentenir. Ya, dia diboykot, dia sering dijegal, diintimidasi dan sebagainya. Karena gara-gara dakwahnya dia tentang riba, masyarakat jadi kemudian nggak mau lagi pinjem kepada para rentenir. Ya, saya mau tanya kepada antum sekalian, kira-kira di kampung itu yang pantas untuk mendapat gelar Taifah Mansurah siapa, Pak? Hah? Ustadz akidah, ustadz sedekah, ustadz ahli kiroah, ya, atau yang tadi hobinya keliling masyarakat, dia mungkin nggak hafal Quran, kiroahnya biasa-biasa saja, tetapi semangat perlawanannya untuk menyelamatkan umat dari riba betul-betul luar biasa dan mendapatkan perlawanan yang sangat keras. Kira-kira ustadz akidah itu dimusuhi sama rentenir nggak, Pak? Ustadz kiroah, bahkan mungkin ustadz kiroahnya diundang untuk ngajari anaknya tahsin, begitu ya. Ya. Tapi yang bicara bab riba, yang ini yang paling banyak musuhnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya meyakini dan saya berpendapat di tengah kampung itu yang layak mendapatkan julukan At-Taifah Mansurah adalah mereka yang menghidupkan syariat berupa pentingnya umat melawan riba. Kan begitu? Pentingnya umat kembali kepada muamalah Islam. Kenapa? Ini yang sedang ditinggalkan. Jilbab nggak ditinggalkan, sholat nggak ditinggalkan, zakat nggak ditinggalkan, riba ini masih diamalkan. Maka siapa yang tiap hari bicaranya riba terus, itu musuh bersama para rentenir dan para pemilik uang. Dia yang paling berat jihad ilmunya di tengah masyarakat dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Bisa dipahami nih, Pak, ya? Inilah karakter Taifah Mansurah. Biasanya dialah yang paling berat menghadapi perlawanan lingkungan masyarakat. Maka apa yang paling mendesak di tengah masyarakat tadi, itulah yang kemudian menjadi tugas utama dari At-Taifah Al-Mansurah.